Terima kasih teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan arahan Pak Menko, kami ingin share sekali lagi teman-teman media kerangka menghadapi pandemi ini. Jadi yang pertama adalah perubahan perilaku atau terkenal dengan 3M, yang kedua adalah deteksi atau 3T, yang ketiga adalah vaksinasi. Itu 3 strategi untuk mengatasi pandemi untuk orang yang sehat. Sedangkan untuk yang sakit, yang sudah sakit ada strategi perawatan aloterapeutik. Untuk teman-teman sekalian, kita pemerintah menjalankan ini sesuai dengan guidance dari WHO berbarengan. Jadi tidak ada satu yang lebih penting dibandingkan yang lain. Di halaman berikutnya, mungkin yang perlu ditekankan di sini adalah atas diskusi dengan Pak Menko, kita juga akan meningkatkan testing dan tracing-nya kita sampai 3-4 kali lipat dari yang ada sekarang. Ya, seperti yang juga dilakukan di negara-negara lain yang sedang naik tinggi kasusnya. Jadi kita bisa harapkan mungkin dari sekitar 100 ribuan sekarang kita bisa naikkan menjadi 400 sampai 500 ribu testing per hari. Ya, kita sudah memberikan guidance sesuai dengan WHO standar. Kalau positivity rate di bawah 5, hanya 1 per 1000 per minggu. Kalau 5 sampai 15%, 5 per 1000 per minggu, dan seterusnya. Jadi banyak daerah-daerah klaster-klaster yang sudah tinggi positivity rate-nya, kita harus naikkan itu sampai 15 kali lipat atau 15 tes per 1000 populasi per minggu. Prioritas testing juga kita perbaiki. Testing ini untuk testing epidemiologis, bukan untuk testing screening. Ya, jadi benar-benar kita kejar suspek dan kontak eratnya. Bukan yang screening dia mau masuk kemana, mau jalan kemana, tapi benar-benar khusus untuk testing epidemiologis. Karena ini yang dibayar oleh negara. Ya, kemudian kita juga akan memperketat bahwa semua orang yang jadi kontak erat itu harus dikarantina dulu supaya tidak menularkan. Dan itu nanti sudah diterjemahkan. Semua kabupaten kota yang tadi disampaikan oleh Pak Menko ada targetnya, testingnya per hari yang harus dikejar. Nah, testingnya bisa menggunakan rapid antigen kalau swab PCR-nya lama atau menggunakan PCR, tapi targetnya kita hasil testing harus bisa keluar dalam waktu 24 jam. Jadi kalau PCR-nya tidak bisa keluar dalam 24 jam, kita memakai rapid antigen. Kemudian halaman berikutnya yang kita juga ingin sampaikan, untuk daerah-daerah yang tekanan rumah sakitnya sudah tinggi, ada beberapa hal intervensi cepat yang harus kita lakukan. Pertama, kita ingin memastikan bahwa yang masuk ke rumah sakit adalah orang-orang yang memang harus dirawat di rumah sakit. Jadi masyarakat tidak usah panik, ini teman-teman media tolong sampaikan, kalau tidak ada sesak nafas, kalau saturasi oksigennya masih di atas 95%, kalau tidak ada komorbid, lebih baik dirawat di rumah kalau dia positif. Atau dirawat di isolasi terpusat seperti Wisma Atlet. Karena kalau mereka masuk ke rumah sakit malah terekspos dengan load virus yang tinggi di rumah sakit. Dan biarkan rumah sakit dipakai untuk tempat orang-orang yang memang harus dirawat sudah masuk kategori sedang ataupun berat. Kalau tidak, masuk saja di rumah. Kemudian kita juga nanti akan mendisiplinkan orang yang sudah bisa pulang, tidak menularkan lagi, kondisinya sudah membaik, kita akan pulangkan. Kemudian yang ketiga, kita juga akan memastikan, sudah tadi dikoordinasikan oleh Pak Menko, oksigen itu akan kita rapikan supply dan demand-nya untuk seluruh rumah sakit di Jawa. Dan kita akan monitor ketat ini. Kemudian yang berikutnya, kami juga akan menaruh orang di setiap rumah sakit untuk memastikan manajemen ini dijalankan dengan baik. Kalau perlu dengan dukungan TNI dan Polri. Kemudian untuk daerah-daerah seperti Jakarta yang tekanannya sangat tinggi, sehingga banyak sekali orang yang diisolasi mandiri, kita akan segera mengeluarkan aturan mengenai telemedicine. Sehingga baik rumah sakit, baik itu startup, baik itu semua perusahaan layanan lain yang nanti kita akan tentukan bisa melakukan layanan secara telemedicine untuk orang-orang yang isolasi mandiri. Termasuk juga pemberian paket obatnya. Sehingga orang yang terkena dia tidak bisa akses ke rumah sakit, dia bisa dilayani tetap dengan dokter dan diberikan obat. Nanti dokternya akan ngecek statusnya sehingga kita bisa arahkan kapan yang bersangkutan harus masuk ke rumah sakit atau tidak. Kemudian yang selanjutnya, khusus untuk daerah-daerah yang memang tinggi insidennya, kami menyiapkan tempat isolasi terpusat yang besar.
seperti Wisma Atlet di Jakarta kita sudah mempersiapkan Nagrag dan Pasar Rumput yang kapasitasnya sama dengan Wisma Atlet. Jadi kita sudah ada dua kali ya dua kali kapasitas Wisma Atlet yang sekarang sudah siap ya. Di halaman selanjutnya ini update yang terakhir dan saya mengenai vaksin karena langkah berikutnya adalah kita mempercepat vaksinasi. Strategi yang ketiga tadi. Vaksinasi ini akan kita percepat supaya kalau bisa di daerah-daerah yang tadi disebutkan oleh Pak Menko, 50% dari jatah vaksin kita setiap kali peroleh akan diarahkan ke sana. Dan kita akan percepat vaksinasinya, diharapkan sampai bulan ini dan bulan depan 70% kita targetkan sudah bisa divaksinasi untuk daerah-daerah yang merah tadi. Ini stok vaksinnya kita sekarang ada 22.000 ya, ditambah nanti Juli akan datang 25.000, jadi kita bisa suntikan lebih dari 1 juta dosis per hari ya. Selanjutnya ini kami perlihatkan bahwa sekarang kita sudah suntikan 43 juta dosis untuk 30 juta orang. Untuk informasi Bapak Ibu, kita meraih 10 juta suntikan itu dalam waktu 8 minggu. Ya, kemudian 10 juta berikutnya 4 minggu, sekarang sudah dalam 2 minggu kita sudah naik 10 juta suntikan. Ya, di halaman yang terakhir saya juga ingin sampaikan bahwa kita sudah tembus 2 kali suntikan di atas 1 juta. Yaitu di hari Sabtu kemarin 1,4 dan di hari kemarin kita juga sudah tembus 1 juta. Sehingga diharapkan percepatan vaksinasi ini bisa dilakukan terutama sesuai dengan arahan Pak Menko tadi di lokasi-lokasi yang merah yang PPKM darurat diterapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri Kesehatan. Saya kira teman-teman sudah jelas kita naikkan jumlah vaksin per hari dan saya kira vaksin jumlahnya kita cukup. Saya kira ada sekitar 481 juta kira-kira dengan berbagai macam merek dan semua telah diurus dengan rapi oleh Menteri Kesehatan. Oksigen juga masih bisa kita kendalikan, obat-obatan kita bisa kendalikan. Sekarang bagaimana disiplin kita bersama saja untuk bisa bekerja dengan baik supaya ini bisa jalan. Jadi jangan ada pembicaraan berita-berita bohong, hoax di luar. Ini saya sudah jelaskan, sampai hari ini semua bisa kita kendalikan. Saya persilakan Menteri.